Hai sahabat Eljon dimanapun berada, kembali bersama saya Mindiarto Jugoraharjo di dalam acara Mindiarto Talk, not just talk. Oke, topik kita pasti setiap waktu kita akan berubah terus dan memberikan isu-isu atau topik-topik yang akan membuat Anda menjadi semakin tidak hanya sekedar bicara, tetapi Anda juga paham apa yang sedang kita bicarakan. Baik, topik kita adalah tentang bagaimana memiliki ciri-ciri organisasi yang berkualitas. Ya, tentunya ketika bicara dalam sebuah organisasi yang berkualitas dibutuhkan sekali banyak syarat-syarat yang perlu kita pahami, perlu kita geluti, perlu kita jalani, bahkan perlu kita perdalam agar organisasi yang berkualitas ini dapat memberikan kontribusi nyata di dalam dunia bisnis kita. Nah, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, tentunya topik kita yang luar biasa ini nanti kita akan juga dibantu agar lebih mendalam atau mendapatkan insight-insight yang berbeda dari narasumber-narasumber kita. Untuk itu, kali ini kita akan coba apa sih organisasi yang berkualitas itu? Ada beberapa syarat, saya sering menyebutnya adalah 5 hukum atau 5 laws of professional employee. Jadi saya senang menggunakan 5 law, 5 hukum, karena hukum itu sifatnya mutlak. Jadi tidak ada lagi hukum itu abu-abu. Oh, antara benar dan tidak benar. Oh, antara salah dan tidak salah. Ya seperti virus. Virus itu ada virus atau bersih. Tidak ada di antara itu. Demikian juga dengan hukum. Hukum itu benar atau salah. Walaupun kesalahan itu sedikit, ya tetap salah. Ya, walaupun dia itu benar, ya mutlak benar. Nah, maka saya menggunakan 5 laws ini supaya apa? Supaya ini merupakan sebuah kemutlakan, merupakan sebuah dalam tanda petik kewajiban atau keharusan yang perlu dimiliki di dalam sebuah organisasi agar kita memiliki kualitas. Nah, rumus tadi saya akan coba rangkum menjadi kata akbar. Akbar itu apa? A, K, B, A, dan R. Akbar, ya artinya besar. Ya. Nah, A adalah attitude. Organisasi yang baik dan berkualitas pasti dan wajib diisi oleh orang-orang yang memiliki attitude. Attitude apa? Yang disebut dengan PMA, positive mental attitude. Ya, sikap-sikap, perilaku-perilaku yang positif, ya, dengan memiliki mental yang positif sehingga segala sesuatu dilihat dari aspek positif. Tentunya aspek positif ini kita perlu juga ditempatkan pada tempat yang benar, tempat yang tepat. Nah, maka ketika kita punya tim dalam organisasi adalah diisi oleh orang-orang yang memiliki PMA, positive mental attitude, maka kita sudah berkontribusi atau setidak-tidaknya sudah memiliki sebuah keyakinan bahwa organisasi ini diisi adalah oleh orang-orang yang baik, ya, diisi oleh orang-orang yang tepat, diisi oleh orang yang punya kompeten, dan diisi oleh orang-orang yang punya dedikasi agar organisasi ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu A. Yang kedua adalah akbar tadi K, knowledge and skill. Ini satu paket. Nggak bisa lagi saya mengatakan bahwa yang penting pengetahuan, keterampilannya nggak perlu atau kurang perlu. Pengetahuan lebih penting daripada keterampilan atau skill, ya. Atau skill lebih penting daripada pengetahuan. No. Knowledge and skill itu ada satu paket yang perlu dimiliki, yang perlu difahami. Karena apa? Karena pengetahuan adalah mengajak kita untuk pergi kemana, menuju kemana. Saya harus berbuat seperti apa. Itu adalah adanya di knowledge. Saya harus bertindak dengan benar. Itu ada di knowledge. Sedangkan skill adalah keterampilan adalah saya harus bertindak seperti apa. Dalam situasi seperti ini saya harus bertindak seperti apa. Jadi yang satu adalah menuju kemana. Yang satu lagi saya harus bertindak seperti apa. Itulah knowledge and skill. Jadi dua-duanya adalah merupakan hukum kemutlakan. Maka kalau kita bicara knowledge and skill, yang dinikmati atau yang diperoleh hasilnya adalah ability, kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan kita untuk bertindak, kemampuan kita untuk melakukan eksekusi, kemampuan kita untuk memimpin. Karena jangan sampai kita punya ilmu tetapi salah
di dalam keterampilan, atau saya terampil tapi tidak tahu apa penyebabnya saya bisa sukses. Oke, itu A dan K. Mari ya kita yang ketiga adalah B, behavior. Kita perlu memiliki perilaku yang baik, kesantunan, ya, adab, kemudian norma-norma, kemudian juga bisa melihat situasi dan kondisi sesuai dengan budaya dan kultur kita. Ya, nah itu adalah di behavior. Bagaimana saya harus menyapa, bagaimana saya harus berucap, bagaimana saya harus bertindak di dalam situasi tertentu, di dalam audiens besar, audiens sedang, ketika saya berinteraksi dengan generasi di atas, atau berinteraksi dengan generasi di bawah, atau berinteraksi dengan senior-senior. Tentunya behavior ini memiliki peran yang cukup penting di dalam konteks agar organisasi itu tampak organisasi yang hebat dan berkualitas. A adalah action, tindakan. Jadi attitude yang baik, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, behavior yang tepat, dan perlu tindakan yang nyata, action. Ya, nah tindakan nyata apa? Tindakan sesuai dengan visi misi, tindakan sesuai dengan strategi, tindakan sesuai dengan SOP, tindakan sesuai dengan seharusnya kita melakukan aktivitas tertentu, dan termasuk tindakan-tindakan apa yang sebaiknya kita jalankan. Itu action. Action yang mana? Action yang konkret, bukan NATO, no action talk only. Dan yang kelima adalah R, responsibility, tanggung jawab. Jadi actionnya apa? Action yang bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilakukan dengan benar. Ada yang jelas siapa yang mengambil alih, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap sebuah tindakan-tindakan tersebut. Maka 5 law of professional employee itu jadi adalah akan menjadi jawaban bagi ciri-ciri organisasi yang sangat berkualitas. Attitude yang baik, knowledge and skill yang memadai, perilaku yang bisa dipertanggungjawabkan, dan tindakan yang bertanggung jawab. Baik, sahabat Eljon dimanapun berada, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya di dalam program Media Talk, Not Just Talk.